Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu. Nah, rabitu. Kalau kita menggunakan ya, yang tertulis di terjemahan Al-Quran yang selama ini kita temui, rabitu apa artinya teman-teman? Nah, rabitu. Ya. Bersiap-siaplah di perbatasan. Rabitu itu artinya robito. Bersiap-siap di perbatasan. Di mana perbatasan itu, Tuhan? Ya. Akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Inzana masyarakkah inzana masyarakkah. Nah, hadis riwayat Ibnu Sukun. Itu dia. Di mana ini maksud perbatasan itu? Ini perbatasan. Keluar masuknya napas itu kita perumpamakan sebagai sebuah perbatasan antara hidup dan mati. Nah, itu. Napas yang kita hirup ini berapa lama kita bisa menahan? Nah, belum sampai 5 menit keluar tuh. Napas yang kita hirup ada jaminan keluar, tapi napas Tuhan yang keluar tidak ada jaminan kembali lagi dalam rongga. Dia keluar kembali kepada Allah, kembali membaur ya. Ini oksigen yang kita hirup membaur kembali kepada Allah. Sehingga di sana dikatakan siapa yang akhirul kalam, Allah saja. Man akhirul kalamu la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya Allah saja. Jadi Allah dakhalan jannah, dijamin masuk surga. Apa itu surga ini maksud? Bagaimana kenikmatan surga itu sebenarnya? Nah, sesungguhnya kenikmatan tertinggi daripada penduduk surga itu ialah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Bukan bidadarinya, bukan makan enaknya, bukan segala hidangannya, bukan karena emas permatanya. Ya? Nah, itu. Kalau karena emas, di dunia ini yang kita butuhkan. Kenapa? Dia sebagai alat tukar, alat menebus, alat pembeli. Di akhirat apa yang mau kita beli dari emas itu? Permata, intan berlian di surga, apa perlunya? Di dunia ini kita butuhkan itu sebagai alat tukar, alat berhias, alat sebagai alat untuk kebanggaan. Ketika kita memiliki emas permata berlian, di akhirat tidak ada tukar menukar, tidak ada jual beli. Nah, jadi apa? Makanya di sana dikatakan emas. Nah, apa? Kenikmatan tertinggi para penduduk surga itu dalam Al-Quran dijelaskan adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Itu kenikmatan yang tertinggi. Maka bukan seperti yang kita lihat di sinetron tuh. Ya, ketika napas ini la ilaha illallah, bukan. Tetapi keluar masuknya napas, ketika keluarnya napas itulah disebut dengan akhirul kalam. Allah saja. Allah. Maka Allahnya itu tidak menunggu ketika tawajuh, ketika sholat, tidak, tapi terus menerus. Karena tidak ada yang tahu kapan napas terakhir keluar dan tidak kembali. Ya? Jadi itu dia. Terus menerus. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah, kapan kita kembali kepada Allah. Ya? Jangan sampai kita kembali kepada Allah ketika napas dihembuskan dan tidak kembali dalam rongga dada kita, dalam keadaan kita maksiat. Apa itu maksiat? Lalai kepada Allah. Nah, maka zikir Allahnya itu terus menerus. Kalau kita bicara dengan orang-orang ahli fikih, kapan kita harus mengingat Allah? Ketika di dalam masjid, ketika di dalam musola, ketika dalam keadaan sholat. Orang thariqah mengingat Allahnya itu di setiap detik napas. Ya kalau kita ada jaminan kita mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Bagaimana jika kita dalam keadaan berkendara? Kita tidak mengingat Allah. Bagaimana itu? Bagaimana ketika kita di jamban, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita dalam keadaan tidak mengingat Allah dengan alasan
ini di Jamban tempat yang najis, tidak boleh bersih. Tidak ada yang najis. Dalam artian yang kita pahami. Dalam artian yang kita pahami. Karena tadi Maha Suci Allah itu adalah tidak ada pembanding seperti kajian kita beberapa hari yang lalu. Itulah Robito, bersiap-siap di perbatasan. Perbatasan itu keluar masuknya napas dalam perbatasan. Masuknya napas ada jaminan dia keluar, tapi keluarnya napas tidak ada jaminan kembali. Itulah bersiap-siap di perbatasan. Itu Robito dalam. Nah ini harus kita sih bisa tuan-tuan jelaskan ini. Karena nanti ada pertanyaan, apa itu Robito? Apa dasarnya? Adakah di dalam Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Apa itu Robito? Robito adalah condong, condongnya hati kepada sesuatu atas dasar kasih. Itu pemahaman kita. Ternyata mereka lihat dalam Al-Quran, artinya bersiap-siap di perbatasan. Harus bisa kita jelaskan. Maka keluar masuknya napas senantiasa Allah saja. Ya. Condongnya hati kepada, karena di sana dikatakan sesungguhnya mereka itu nanti beserta apa-apa yang dia cintai di akhir. Ketika mencintai Allah beserta Allah. Nah, begitu teman-teman. Berarti masuk surga pun berhias intan permata, berlian dengan bidadari, tidak bertemu Allah belum bahagia. Karena puncak kebahagiaan menurut surga adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Nah, insya Allah sama-sama kita terus bermunajat kepada Allah. Semoga sampai detik napas kita tetap dalam keadaan ingat